Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Hai bosku, dari Sabang sampai Merauke, semoga dalam keadaan sehat, selalu dimudahkan rezekinya dan segala urusannya dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini saya Edi Sundoro akan mereview kembali perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika dan beberapa isu yang menerpanya, di mana tadi pagi para pemilik lahan menggugat karena lahan mereka belum dibayar pemerintah. Untuk lebih lanjutnya mari kita bahas bersama. Simak baik-baik ya bosku, biar tidak salah menafsirkan, dan mari kita buka mata dan pikiran kita demi keberlangsungan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika kita tercinta. Jangan sampai kehadiran berita ini bosku menyimpulkan bahwa kami tidak mendukung pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, bahkan dinilai sebagai kaum yang pesimis. Karena kami peduli, bahkan sangat bersyukur atas pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini. Karena itu kami mengawal pembangunannya dari semua aspek, tapi kami bukan humas pemerintah, bahkan ITDC yang selalu memberitakan pembangunan ini baik-baik saja. Di saat kami melihat ketidakadilan atau kekacauan pembangunan, maka kami akan mengkritisi. Karena itu yang kami bisa perbuat sebagai rakyat yang cinta negeri ini. Kejadian unjuk rasa oleh pemilik lahan yang mengklaim tanah mereka belum dibayar oleh pemerintah, di mana ITDC sebagai pengelola lahan KEK Mandalika dan termasuk keseluruhan lahan sirkuit MotoGP Mandalika. Masyarakat tadi pagi meluapkan kekesalannya dan curhatan hatinya terhadap beberapa hal, di mana ITDC dan pemerintah sendiri sudah mengklaim tidak ada masalah lagi tentang sengketa lahan di KEK Mandalika maupun lahan sirkuit MotoGP Mandalika di mana tempatnya dibangun. Berita ini sudah menyebar dan mungkin bosku sudah bisa mengaksesnya di embah Google tentang semua lahan KEK Mandalika dan lahan sirkuit MotoGP Mandalika yang diklaim ITDC sudah clear semua. Adapun isi gugatan masyarakat, saya rangkum beberapa poin dan ini saya kutip di video adik-adik kami yang intens mengupdate perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika, di mana isi utuh video gugatan bisa bosku akses di channel Aldi Mandalika Rizky dan Romi Sanjaya TV, dan saya menaruh link YouTube mereka di deskripsi. Jangan lupa support channel mereka dengan cara like, share, dan subscribe. Karena tadi pagi kedua adik kita ini berhasil mengabadikan momen unjuk rasa ratusan warga yang menggugat lahan yang disengketakan di lokasi tikungan kedua. Selain itu, kedua adik ini adalah warga Kuta dan saya sendiri berasal dari Desa Kau, satu kecamatan dengan mereka, dan saya tidak bisa hadir di liputan unjuk rasa tersebut karena ada urusan dan lain hal. Dan video utuh ini saya rekam setelah para pengunjuk rasa sudah bubar. Aktivitas proyek berjalan seperti biasa sampai sore hari ini. Adapun poin yang saya ingin sampaikan dalam gugatan warga dari 11 orang yang mengklaim kepemilikan tanah di area sirkuit MotoGP Mandalika yang diwakili oleh salah satu warga yaitu Bapak Arifin Tommy yang memiliki lahan seluas 1 hektar 27,5 are, Gamal Suwardi 60 are, Jinaim 40 are, dan sisanya dimiliki dalam 11 orang yang menggugat lahan tersebut. 11 orang tersebut diberikan surat oleh ITDC untuk direlokasi. Namun masyarakat menolak dikarenakan masih dalam sengketa kepemilikan dan mereka mengklaim memiliki sertifikat tanah asli. Kehadiran rombongan warga yang dipimpin oleh Bapak Arifin Tommy Senin 24 Agustus 2020 bertujuan menggugat keputusan ITDC dan menghadang aksi penggusuran oleh pihak ITDC. Menurut Pak Arifin Tommy, ITDC mengklaim bahwa tanah mereka sudah berstatus HPL atau hak guna pakai lahan. Namun Pak Arifin Tommy menjelaskan bahwa pihak ITDC tidak bisa membuktikan bahwa lahan 11 orang tersebut atau temuan ITDC sendiri bahwa status HPL lahan dari 11 warga, ungkapnya.
Bapak Arifin Tommy sangat terbuka untuk menyelesaikan problem ini dan mengajak ITDC untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara baik-baik. Kalau tidak diselesaikan dengan baik-baik, maka Bapak Arifin Tommy tidak akan menjual tanahnya ini lagi dan akan membuat lahannya untuk bercocok tanam atau untuk mengembala sapi. Dan dia siap mati di sini, ungkapnya dengan nada menggebu-gebu. Ada 11 orang belum diselesaikan dan termasuk status tanahnya inklave, dan ada suratnya dari gubernur 49 orang yang sesuai dengan surat gubernur dan mempunyai 4 zona, dan di dalam sirkuit MotoGP Mandalika ini adalah zona inklave 1, dan ada beberapa warga yang sudah digusur seperti Ahmad Yasin, Nur Siwin, dan Ahmad Bengkok juga belum menerima pembayaran, ungkap kuasa hukum dari Pak Arifin Tommy. Jadi sebenarnya warga, dan bisa digarisbawahi bahwa masyarakat sebenarnya 100% mendukung bahkan berterima kasih telah dibangunnya sirkuit MotoGP Mandalika ini di tanah mereka. Namun perlu dicatat kembali bahwa pemerintah dan ITDC harus melunasi pembayaran lahan mereka, ungkapnya. Saya menyimpulkan kejadian ini sebagai warning atau peringatan buat ITDC dan pemerintah untuk melakukan dialog dengan kepala dingin dan menggunakan rasa kekeluargaan dalam menyelesaikan. Jangan terkesan tertutup dan semuanya harus dibawa semuanya ke ranah hukum, karena pada dasarnya apa daya masyarakat harus melawan kekuatan pemerintah dan harus bersentuhan dengan kekuasaan. Saya sampaikan tidak selamanya hukum itu adil. Jadi saya berharap kepada pemerintah terkait, Pemda Lombok Tengah, Gubernur Nusa Tenggara Barat, ITDC selaku pelaksana, dan yang terhormat Bapak Presiden Jokowi untuk turun tangan menyelesaikan semua ini dengan kepala dingin. Sebenarnya masyarakat Kuta yang memiliki lahan yang sengketa sangat sebenarnya komparatif, dan saya tahu sendiri karakter dari sifat masyarakat Lau atau nama lain dari masyarakat Pujut yang sangat memegang prinsip bahwa mereka tidak akan mengklaim, bahkan sangat malu bila mengaku-ngaku tanah yang bukan hak miliknya. Satu hal yang saya ingin sampaikan kepada bosku, jangan salah menganggap pemberitaan ini sebagai salah satu ketidakdukungan kami terhadap pembangunan sirkuit ini. Sudah jelas sekali bahwa kami sangat mendukung, bahwa saya sebagai pemuda Pujut menyatakan bahwa 100% pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika harus kita dukung dan optimis mampu diselesaikan pembangunannya tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditargetkan. Namun bila permasalahan sengketa lahan ini tidak kunjung diselesaikan dengan baik, maka mustahil sirkuit MotoGP Mandalika dapat dikerjakan tuntas karena akan menghambat proses pembangunannya sendiri. Ini bukan info terbaru lagi bosku sebenarnya. Jadi klaim ITDC sudah clear tanahnya, namun nyatanya masih ada permasalahan sengketa tanah. Ini menjadi perhatian khusus dari Komnas HAM yang menghimbau jangan ada pelanggaran hak asasi manusia dalam pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Untuk bosku bisa membaca keseluruhan berita portal online Koran Merah tentang Komnas HAM stop penggusuran lahan MotoGP Mandalika, link saya sertakan di deskripsi. Kesimpulan bahwa masyarakat menggugat ITDC untuk segera melakukan pembayaran tanah yang mereka klaim dan sangat terbuka menyelesaikan ini semua dengan rasa kekeluargaan. Masyarakat penggugat juga sangat mendukung pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Semoga ada titik temu dan tidak ada yang merasa lagi dirugikan terhadap pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Saya berharap kepada bosku bahwa tidak selamanya kami sebagai relawan pengawal pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika selalu memberitakan hal-hal yang baik saja. Tapi ketika sesuatu hal yang menyangkut ketidakadilan, maka kami akan bersuara. Karena hanya YouTube lah tempat kami mampu menyalurkan apa yang kami lihat, kami dengar, dan kami akan berlaku independen dalam menyampaikan berita. Silahkan bosku menilai sendiri kejadian ini. Cukup sekian informasi yang saya dapat suguhkan, dan mari kawal pembangunan mega proyek nasional ini. Viralkan, itu wujud kecintaan kita terhadap negeri ini. Jadi bagi bosku yang berkenan mendukung channel ini cukup mudah caranya, cukup like, share, dan subscribe.
Saya Edi Sundoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasih.